Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini kita akan nge-review mobil Honda yang telah banyak sekali requestnya oleh subscriber kami. Ya, ini adalah Honda CR-V yang generasi dia yang facelift terbaru guys. Dan yang kita dapatkan ini adalah tipe dia yang Prestige 1500cc turbo lo guys. Namun sebelum kita mulai review ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah meluangkan waktu dari hari kalian untuk menonton video kita. Dan kalau kalian belum subscribe, tolong subscribe sekarang guys, karena subscribe itu gratis dan itu pun juga ngebantu channel saya untuk berkembang. Dan kalau kalian suka sama video ini, tekan like itu guys dan share video ini kepada rekan-rekan kalian. Mari kita mulai review ini. Kita mulai dari depannya dulu ya. Desainnya dari depan kita lihat ini berubah total. Generasi sebelumnya si Honda CR-V ini tuh desainnya tuh imut, rada-rada manis dan imut, gak gitu tajam ya. Tapi kalau sekarang di facelift yang terbaru, muka desain depannya kalau Andela tuh jadi kayak ini loh, muscle car. Kalau kalian lihat review kita mobil yang Camaro tuh ya, Anda bisa lihat di sini. Itu yang Camaro, desain depannya tuh mirip nih guys, kayak American muscle car aja menurut saya, lebih ganas. Dan kalian lihat nih lukukan-lukukannya ini jadi lebih tajam. Mobilnya tuh jadi kelihatan lebih tajam, lebih ganas dan lebih sporty ya. Namun tetap gak hilang touch kemewahan dan elegannya kok. Di sini kalau kalian lihat ada sentuhan-sentuhan chrome dengan grill Honda yang dikontras dengan warna metallic black yang hitam. Ini memang dibilang sih cukup bagus dan kelihatan kayak profesional ya di mobil ini. Dan kalau untuk lampu dia juga sudah mantap, sudah upgrade. Dia lampu sudah menggunakan lampu DRL yang LED dan ini lampunya sudah unik loh. Ini lampunya udah seragam Honda ya. Lampunya tuh kayak bergaris putih gitu yang ada di mobil Honda, kayak mobil Leo, mobil Brio zaman sekarang, mobil Honda Civic. Itu lampunya juga sudah sama guys, semuanya kayak gini, kayak tarikan garis gitu. Itulah seragamnya Honda. Dan di Accord juga ada. Dan di mobil ini juga full komplit, gak nanggung-nanggung. Untuk fog lamp dia juga sudah menggunakan lampu LED untuk fog lampnya dia nih. Ini lampu berbaris-baris gini. Dan karena ini tipe dia yang Prestige yang paling tinggi, Anda bakal lihat banyak sentuhan-sentuhan chrome di seluruh mobil ini. Kayak di depan-depan sini, itu Anda bakal lihat banyak sekali sentuhan-sentuhan chrome. Sedikit-sedikit aksesoris jadi lebih cakep lah ya. Dan di depan juga ada parking sensor, ada 2 parking sensor ya, untuk keamanan kita saat berkendara. Dan saat kita beralih ke samping, kita lihat ini menggunakan ban ukuran 235/60 ring 18 dengan warna two tone yang kita bisa bilang cocok ya. Ini two tone kan silver on black, apalagi ini dikontras dengan hitam, sangat cakep sekali guys. Dan ini juga sudah menggunakan rem cakram alias disc brake untuk mobil ini. Dan apalagi ini mobil kan menggunakan penggerak roda front wheel drive ya. Jadi ya bagus lah pereman disc brake di depan. Dan saat kita lihat ke samping, dia juga sudah menggunakan ini keyless entry untuk masuk ke mobil. Dan di depannya juga sudah ada lampu spion yang sudah integrated dengan lampu sen. Dan di sini kalau misalnya Anda pencet atau tutup mobil, dia auto retracting guys. Jadi otomatis langsung tutup, dan ini kan sudah menggunakan elektrik ya. Jadi keren tuh guys. Dan di pintu kalau Anda lihat, ini ada sentuhan-sentuhan chrome. Sentuhan chrome yang membuat mobil itu kelihatan lebih elegan dan mewah dari sampingnya guys. Jadi nggak bosan-bosan cuman hitam doang. Chrome ini juga cukup bagus, gak berlebihan menurut saya. Dan saat kita lihat di body juga ada sedikit-sedikit sentuhan chrome di sini, dan memang bagus lah, nggak over chrome menurut saya. Dan kalau memang dari samping kita lihat nih, sentuhan desainnya tuh sangat bagus sekali dan tajam.
Dan kita lihat ke belakang, ini kayak melekuk gitu ya. Dan ini kerennya nih, desainnya kan melekuk kayak gitu. Dan lampunya guys, wih, ini lampu di mobil itu cakep sekali. Kayak yang video kita review di CX-5 tuh guys. Yang di CX-5 itu kan lampunya juga sama ya, rada menonjol. Dan teknologi lampu belakangnya juga sudah menggunakan LED ya. Dan kalau di yang tipe yang facelift terbaru itu sangat keren tuh lampunya. Kayak L, kalau Anda lihat dari belakang nih. Ini tuh kayak kelihatannya tuh L gitu ya. Ini L melekuk jadi satu gini tuh. Wow, bagus sekali. Apalagi dicampur dengan yang chrome di sini. Bagus sekali guys. Di sini juga ada defogger, brake lamp, dan ada shark fin radio. Di belakang pun juga ada parking sensor ya. Ada parking sensor 4 biji. Dan di sini tulisan Prestige. Dan enak ya, di mobil CR-V ini tuh dia juga fitur komplit, gak nanggung-nanggung. Kalau kalian lihat sekarang, dia juga sudah menggunakan power back door guys. Power back door sudah digunakan di sini. Kalau tempat duduk row ketiganya Anda naikkan, itu tempat penyimpanannya kurang gitu bagus. Karena desainnya ini kalau Anda lihat tuh rada jelek ya. Rada melengkung gitu desain untuk bagasinya. Jadi kalau row ketiga Anda naikkan, itu kurang bagus dan jelek. Namun kalau Anda turunkan semuanya, ini kan Anda dapat partisi untuk membuat jadi flat ya. Tempat penyimpanannya jadi lebih baik lah, lebih bagus. Tapi sebenarnya di kelasnya mobil ini nih nggak gitu bagus lah untuk akomoditas bagasinya. Lebih bagus mungkin di video kita yang CX-5 tuh. Nah kalian kalau mau lihat video kita yang CX-5 itu Anda bisa pencet yang klik notifikasi di atas tuh. Anda bisa lihat itu storage-nya jauh lebih bagus di mobil itu. Mobil ini wah oke lah, tapi kurang gitu bagus. Dan di sini juga ada lampu. Ini lampunya tapi belum LED ya, masih menggunakan lampu halogen biasa. Dan kalau untuk ban serep bisa ditemukan di bawah sini. Ban serep ditemukan bawah partisi sini guys. Jadi sekarang itu untuk bagasinya. Sekarang kita langsung cek mesin yang dipakai untuk si mobil CR-V ini guys. Yang kalian lihat ini adalah mesin yang dipakai untuk si Honda CR-V ini guys. Ini adalah mesin VTEC engine 1500cc turbo dengan 4 silinder dan 190 horsepower loh guys. Dan mobil ini juga mempunyai 240 Nm untuk torsinya mereka. Dan dengan itu semua mobil ini bisa mencapai 0 ke 100 hanya dalam waktu 7,8 detik loh guys. Sebenarnya itu masih boleh ya. Speknya ini bisa disaingi dengan mobil CX-5 yang kemarin kita review. Karena overall buat SUV di kelasnya sudah bagus ini mobil guys. Dan mobil ini menggunakan hanya bahan bakar bensin loh yang ada loh. Kalau kalian mau cari bahan bakar diesel itu nggak bisa guys. Honda hanya mengeluarkan CR-V untuk seluruh tipe dan kasta si mobil CR-V ini. Dan mobil ini menggunakan transmisi otomatis 5 speed dengan penggerak roda front wheel drive ya guys ya. Itu untuk mesin. Mari sekarang kita langsung cek interiornya mobil ini ya guys ya. Karena memang yang ditunggu-tunggu tuh interior ya guys. Masuk ke mobil itu cukup simpel ya. Pintunya tuh cukup membukanya besar tuh guys. Oke. Saat di mobil Honda CR-V ini kita langsung dijamu dengan jok yang cukup nyaman. Dia sudah menggunakan material kulit. Dan kulitnya pun tuh juga feel-nya tuh lumayan mahal. Nggak kelihatan kayak kulit murah ya. Nggak touch ya. Dan seating posisinya sih cukup enak. Di sini Anda tuh cukup relax dan cukup disupport. Dan tempat duduknya juga masih banyak banget space ya. Ini saya menggunakan tempat duduk kayak biasa. Masih ada banyak sekali space. Dan kalau untuk headroomnya juga oke lah. Masih ada sedikit headroomnya di sini. Tapi memang rada sempit sih dia kalau untuk headroom ya. Rada sempit sih menurut saya. Tapi masih oke lah. Selain itu interior di dalam. Interior di dalam di mobil ini tuh kelihatan sangat mewah guys. Kalau Anda lihat di door trim pintunya tuh Anda dapat panel-panel trim kayu yang cukup elegan sekali ya. Dan di bawah panel trim kayu ada sedikit kayak plastik silver chrome gitu. Dan bahan-bahan yang Anda pencet di sini kayak door handle-nya pun feel-nya tuh kayak sedikit mewah loh guys. Dan itu sentuhan yang bagus. Di belakang Anda untuk akomoditas tempat penyimpanan juga cukup sangat oke. Anda dapat 2 tempat penyimpanan kayak gini. Tempat untuk taruh penyimpanan minuman juga ya cukup lumayan bagus untuk taruh penyimpanannya. Dan selain itu ada satu lagi ngumpet di sini. Ini ada 2 cup holder yang ngumpet dan bisa dijadikan sebagai armrest juga guys. Dan kalau untuk Anda misalnya membawa bayi ataupun membawa stroller ataupun, ini ada tether Isofix yang diumpetkan di dalam situ guys. Nih, Anda lihat tombol itu diumpetkan dalam sini.
Dan kalau untuk kaca dia belum full otomatis ya. Kacanya dia tuh masih tetap Anda mesti pencet, nggak bisa pencet sekali langsung otomatis turun ke bawah. Namun di belakang itu memang rada kurang sih fiturnya. Kayak saya nggak lihat tempat chargeran kabel soket, itu nggak ada di mobil ini. Kalau misalnya dikomplitkan dengan kabel soket buat ngecas tuh kan pasti jadi lebih enak ya. Mungkin di kedepannya mesti diperbaiki dari sisi sono tuh guys. Tapi kalau untuk kenyamanan mendengar ya, itu sangat nyaman. Karena di mobil ini tuh total ada 8 speaker loh guys. Ada 8 speaker total di mobil ini dan sangat bagus sekali tuh guys. Mari sekarang kita langsung cek nih ya third row seatnya mereka, karena lumayan bagus kok, nggak sempit-sempit banget di belakang situ guys. Dan di sini mobilnya mereka ini masih bisa dimajukan dan masih bisa dimundurkan tuh guys. Kalau misalnya di depan itu rada sempit ya. Secara general sih di row ketiga itu sih memang rada sempit sebenarnya ya. Untuk headroom dia sangat sempit sekali. Ini lihat di kepala saya langsung mentok dengan plafonnya di atas. Namun kalau untuk semua komoditas tetap oke lah. Anda mendapat AC 2 biji, sebenarnya kayak 4. Anda bisa tarikan ke semuanya ke sini dan bisa ngatur speednya juga di atas ini dan cukup oke. Di samping ada cup holder, di sini juga ada cup holder, ada sedikit tempat penyimpanan ya di dalam sini. Ini pun juga cukup oke, tapi secara lainnya ya kurang gitu bagus ya guys ya. Kayak tempat duduk saya ini rada terbatas banget. Ini sempit banget nih. Tempatnya rada sempit dan kaki saya tuh kayak nyingkrang gitu loh. Kayak jadi naik kaki saya gitu. Jadi ya kalau di belakang sini memang cocoknya buat anak-anak. Kalau untuk orang dewasa itu saya nggak rekomen sekali, sangat amat tidak bagus. Kasian guys, kayak disiksa. Dan untuk kayak pemandangan karena rada sempit jadi ya. Karena kaca aja Anda tuh dapat kaca sempit sekali, nggak gitu bagus view kacanya ya. Rada kecil, jadi nggak direkomen guys. Memang paling bener kalau udah dewasa di row kedua aja deh, nggak usah ke row ketiga. Nyiksa. Mari sekarang kita langsung cek tes posisi nyetir mobil ini guys. Oke. Masuk ke dalam mobil driving seatnya CR-V ini sih cukup oke. Anda langsung dijamu dengan kualitas jok dan tempat duduk yang sangat ergonomis. Kalau Anda lihat ini lumbar supportnya sangat tajam sekali dan sangat bagus. Jadi Anda tuh pas duduk langsung kayak udah siap nyetir guys. Jadi kelihatan lebih kayak sporty. Jujur, ini si Honda CR-V ini gak ngerasa kayak mobil SUV loh. Kerasa kayak kita lagi nyetirin mobil Honda Accord atau mobil Honda Sedan gitu ya. Karena postur dan posisi duduknya tuh sangat amat enak sekali guys. Dan kalau misalnya belum nyaman, belum cocok dengan tempat duduk Anda bisa ngatur. Dan tempat duduk dia tuh hebatnya semua sudah full elektrik loh guys. Semua sudah full elektrik. Namun di sini tuh belum ada memory seat atau apapun ya, tapi sudah full elektrik loh guys. Dan udah dapat di driving, dan untuk si passenger pun juga sudah dapat electric seat. Semua electric seat, jadi otomatis semuanya. Dan di sini Anda lihat ini multifunction steering wheel-nya juga Anda bisa pakai tuh tilt dan teleskopik. Jadi full adjustable sesuai dengan kebutuhan kalian tuh, enak sekali. Dan di sini steering wheel-nya juga dia udah ini ya, multifunction. Ada fungsi telepon yang angkat telepon, matiin cruise control, nyalakan cruise control, pedal shift, komplit. Dan ini memang keren, kualitasnya juga oke. Jahitannya tuh masih jahitan palsu, tapi oke kok, digenggam juga cukup masih enak. Dan steering wheel itu nggak kerasa murahan, digenggam tuh masih ada feel mewah lah. Build quality oke, dia masih ada soft material. Ini di sini soft material dengan jahitan-jahitan palsu. Trim piano black di dalam sini, dan ada trim panel kayu yang membuat lebih elegan ya dan mewah di dalam mobil ini. Selain itu panel trim kayu juga kelihatan di pintu, dan piano black juga ada di panel untuk pengaturan kaca spion dan kaca. Kelihatannya lebih mewah kok, sangat bagus sekali. Untuk build quality-nya sih bagus lah, apalagi dengan tarikan panel kayu di bawah sini guys. Keren sekali. Dan kalau untuk teknologi mobil ini tuh teknologi cukup komplit. Dia juga sudah menggunakan rem parkir elektrik, ada auto brake hold. Jadi ini kalau Anda lagi tanjakan, Anda nggak usah pencet rem parkir elektrik, udah langsung guys, langsung otomatis ditahan sama mobilnya. Jadi nggak tiba-tiba langsung turun. Itu enaknya auto brake hold tuh. Dan AC pun udah full digital. Udah ya seberapa digital sih, semi digital lah. Ini masih tuas kompor gitu ya guys. Namun dia udah dual zone. Dan di sini ada cluster digital sedikit.
Dan untuk selain itu dia ada fitur Nano. Ini Nano E ini itu bisa mematikan kuman tuh guys. Jadi ada sesuatu di filter AC-nya tapi hanya didapatkan di tipe D yang CR-V Prestige yang paling tinggi. Yang di Prestige doang. Jadi bisa mematikan kuman dan bisa mematikan virus ya. Sangat berguna di saat-saat lagi wabah kayak gini ya guys ya. Kita juga mendapatkan sensor, bisa mati nyala sensor, vehicle stability control, dan Anda juga bisa buka bagasi dari panel kanan sini guys. Namun selain itu, mobil ini akomoditas cukup oke. Dia tempat penyimpanan cukup bagus sekali. Ini Anda lihat, wih, luas guys, luas sekali tempat penyimpanan di sini. Anda mendapat 2 cup holder tempat penyimpanan, kabel soket, oke sekali. Armrest, Anda juga lihat ini sangat luas, dan ini pun Anda bisa cabut ya. Tuh, wih deh guys. Sangat bagus sekali tempat penyimpanannya, sangat bagus sekali. Dan ini jangan lupa armrestnya tuh bisa dimaju, mundur kayak gini, jadi tempat nyetirnya tuh jadi lebih mantap lagi. Selain itu, mobil ini untuk tempat penyimpanan minuman, oke, cukup luas tempat penyimpanan minumannya di kanan, di kiri pun juga cukup luas guys. Dan jangan lupa juga, mobil ini pun, udah komplit dengan sunroof loh guys, panoramic sunroof, dan Anda bisa buka di sini, pas banget guys, ini mobil guys. Anda tinggal buka nih. Walah. Tapi itulah ya, namanya juga sunroof pasti jarang dipakai, apalagi lagi di Indonesia gini ya guys. Nah, tapi saya ada satu keluhan lagi nih guys di mobil ini. Ini kita kalau misalnya ini giginya di P di depan sini, kita mau mengatur instrumen di depan sini tuh rada susah jadi ya guys. Bener-bener kayak rada sedikit kehalang, tapi sebenarnya nggak begitu mengganggu sih. Untuk infotainmentnya apa adanya lah ya, nggak gitu bagus, nggak gitu jelek, jadi apa adanya, cuma ada navigation, media, telepon, ya udah, hanya itu saja guys. Oke lah, apa adanya lah untuk navigation mereka cukup oke. Dan di sini juga ada glove boxnya juga denger tuh. Kualitasnya kurang bagus, masih murahan kelihatannya kualitasnya, tapi tempat penyimpanannya cukup luas kok guys di glove boxnya, cukup luas. Mari sekarang kita langsung bawa mobil ini untuk test drive dan merasakan betapa nyamannya sih mobil ini dibawa berkendara guys. Oke, saat kita membawa mobil Honda CR-V ini ya, yang kita bisa ngerasa itu sih setirannya ini mobil, steering wheelnya itu cukup enteng loh guys. Karena dulu cuy deh, kalau kemarin kita sempat review mobil CX-5 ataupun kayak mobil Fortuner ya, itu kan dia genggaman setirnya itu cukup berat, ada sedikit resistance lah. Kalau di sini tuh dia tuh cukup enteng rasanya, tuh anehnya di situ tuh, rada terlalu enteng sih sebenarnya buat saya ya. Karena saya sendiri pun demen tuh sesuatu yang lebih ada berantem ya resistance-nya. Namun kalau untuk responsif setirnya, dia setirnya juga cukup responsif kok, cukup responsif. Mobil ini cukup responsif, steering wheelnya. Mobil ini tuh masih cukup oke, body roll masih cukup bagus. Dan mobil ini tuh nggak gitu gelimbung-gelimbung ya, karena mobil ini kan udah ada teknologi vehicle stability control ya, makanya jadi dia tuh cukup stabil saat kita nikung tajam pun tuh, jadi masih bisa pakai mobil Honda CR-V ini guys, masih bisa loh, masih bisa. Ini kita nih ya, kalau kayak nikung tajam-tajam gitu, masih bisa guys, masih bisa. Seru juga ya di mobil ya. Bener-bener kayak saya bilang nanti lu gak ngerasa kayak mobil SUV, kita ngerasa kayak lagi bawa mobil sedan gitu. Dan selain itu, mobil ini juga enaknya tuh pemandangan kita ya. Widih, pemandangan kita ke depan itu view-nya tuh clear sekali, sangat plong. View-nya tuh sangat plong loh guys. Jadi kita tuh pilar A itu nggak menghalang. Terus saat kita lihat dari kaca spion ke belakang itu pun juga nggak menghalang gitu ya. View-nya tuh jernih, depan ke belakang itu jernih sekali guys. Dan di kaca pun juga nggak pelit, door to window ratio juga bagus, sangat besar, nggak pelit lah. Kita dapat banyak view ke depan loh guys. Selain itu pun mobil ini juga punya ability fun to drive ya, enak di bawah setir itu juga tetap ada. Dan kalau untuk konsumsi BBM tuh nggak parah-parah banget lagi, dia masih cukup irit loh. Konsumsi BBM itu bisa sekitar, kalau kita pakai ya, 1:11. Nah itu masih oke lah guys ya, 1:11 sebenarnya masih oke loh. Dan radius putar mobil ini pun juga cukup bagus malahan untuk seukuran dia ya.
Radius putar mobil itu juga cukup bagus. Dan mobil ini enaknya tuh dia belum ada hill descent control. Hill descent control dia belum ada mobil ini. Tapi yang dia sudah mempunyai itu adalah hill ascent control. Jadi kalau kita misalnya menaiki mobil, kita menaiki tanjakan gitu ya pakai mobil ini, itu kita nggak usah takut-takut tuh guys bakal jatuh. Bakal dibantu support oleh mobil ini dengan fitur hill ascent controlnya itu guys. Dan selain itu mobil ini sayangnya dia tuh sebenarnya keredaman kabin tuh udah cukup bagus. Tapi kenapa gejalanya Honda itu ya? Saya kadang-kadang tuh masih suka tuh guys, dengar kan ya? Suara mesinnya tuh masih suka kedengeran guys. Dan kedengerannya itu tuh nggak cuma asal kedengeran doang, itu juga cukup parah suaranya tuh. Suara itu juga cukup tajam suara mesinnya. Tapi kalau untuk road noise atau apapun, itu saya udah tes sendiri saat dibawa ke jalan tol. Itu kecepatan, itu suara angin baru kerasa di sekitar 80 km per jam lah. 90 km per jam baru kedengaran suara anginnya gitu ya. Selain itu sih oke. Cuman kendala di suara mesin aja sih sebenarnya sih ya. Itu yang saya nggak suka sih. Dan untungnya mobil ini pun juga udah ada fiturnya kenyamanan kayak cruise control dengan fitur smart cruise control ya. Jadi udah ada fitur lane keeping assist dan segalanya, dan juga sudah ABS. Jadi kalau misalnya kita ngantuk gitu kan keluar dari garis putih jalan tol, dia bakal otomatis secara pinter bakal tetap luruskan kita di jalur putihnya itu guys. Selain ini, mobil ini tuh mendaki jalanan Jakarta mah mantap sekali guys. Karena kalau kita di Jakarta itu kan sangat amat banyak polisi tidur ya. Dan mobil ini melawan polisi tidur tuh enak sekali. Suspensinya bagus guys. Karena ini kan sudah pakai multi-link suspension ya. Wah, ini di depan sudah pakai McPherson strut sama di belakang multi-link suspension. Jadi, suspensi di mobil itu, kayak naik kapal guys. Enak sekali suspensi di mobil ini. Enak sekali lo guys. Enak sekali. Bener-bener nyaman. Udah ngerasa kayak pakai Airsus lah. Lebay. Nah, kalau untuk akselerasi dia sih cukup responsif ya mobil ini. Mobil ini cukup responsif kok. Dia pedal itu nggak gitu delay, masih enak. Saat kita ngegas tuh masih ada tarikannya tuh, masih kerasa. Karena ini kan 240 Nm ya guys torsinya. Jadi masih oke loh. Namun yang kayak saya bilang tadi gitu loh, suara mesinnya itu mengganggu sekali. Padahal di depan sudah dipakai muffler loh di engine-nya. Tapi kayak gitu guys, masih kerasa parah banget itu suara engine mereka. Dan mungkin kedepannya bisa diperbaiki kali sama Honda ya. Karena ciri khas mesin VTEC Honda itu berisik dari pengalaman saya. Kayak kemarin kita review mobil Honda Civic, itu berisik juga mesinnya. Honda Civic berisik banget mesinnya, malahan lebih parah daripada Honda CR-V. Dan terus sekarang Honda CR-V kita ketahuan juga ternyata suara mesinnya tuh cukup berisik juga gitu ya guys ya. Dan sebenarnya musim mobil sekelas gini tuh keredaman kabinnya diutamakan lah ya. Tapi mungkin itu bisa dimasukkan untuk kedepannya kalau ada kalian yang dari kerja di Honda itu masukkan lah ya. Dan mobil ini kayak saya bilang ya cukup oke kok. Secara overall review saya untuk mobil ini sih bagus. Mobil ini tuh bagus buat keluarga, itu sangat amat seru, enak, dan masih ada nuansa seru untuk berkendara ya. Fun to drive itu masih ada faktor keseruannya. Selain itu kenyamanan, wow, nyaman sekali mobil ini. Praktikalitas, mobil ini tuh sangat praktikal. Anda mendapat 3 row, bisa memuat 7 seater lagi, 7 penumpang. Selain itu teknologi dia pun juga sangat amat komplit, nggak pelit-pelit loh. Cruise control, electrical mirror, ABS, lane keeping assist, cruise control, wah semua komplit. Dual zone AC segala pun. Itu bagus sekali guys di mobil ini. Jadi kalau memang kalian berkeluarga dan ingin mobil yang seru, enak, terus SUV, anti banjir gitu kan, saya sangat sarankan mobil Honda CR-V ini guys. Jadi itulah review saya untuk si mobil Honda CR-V. Kalau kalian suka sama review ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan sharekan video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk komen jika kalian punya masukan yang lebih bagus ataupun Anda punya mobil yang saya ingin review ke depannya, karena ini kan mobil salah satu request oleh subscriber kita guys. Dan jadi itulah, terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Ketemu lagi di video berikutnya guys.